Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan dengan pengertian normalisasi database 1NF, 2NF, dan 3NF. Kelompok 3 terdiri dari Muhammad Iqbal, Muhammad Gulam Abrari, Farid Wahyu Wicaksono, dan Diki Maulana. Apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tetapi, tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relation database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS Database Manager System, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Tujuan normalisasi database: menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Kemungkinan terburuk jika tidak dinormalisasi: insert anomali, atau situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Kedua, update anomali, atau situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, delete amali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang diharuskan tidak terhapus, malah terhapus. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Farid. Slide selanjutnya, bagaimana cara melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Contoh data yang di PPT kami merupakan data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya menuju tahap normalisasi 1NF. 1NF, suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini, yaitu yang ada di PPT kami. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekian, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Bentuk 2NF dapat dilihat tabelnya di situ. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah seperti gambar yang di atas. Dapat disimpulkan bahwa dari bentuk 2NF ini, yang bukan primary key atau yang non-key bergantung kepada primary key. Kita lanjut slide selanjutnya, bentuk 3NF. Pada 3NF dapat dilihat di tabelnya di situ. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B.
Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada feed lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya ada pada atribut QTY atau quantity, kolom tersebut tidak bergantung langsung kepada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode faktur dan kode barang. Jadi setelah dinormalisasi, 3NF akan menghasilkan tabel seperti ini. Perhatikan gambar di atas. Kenapa di tabel detail barang terdapat kolom harga lagi, padahal harga sudah ada di tabel barang? Jadi begini penjelasannya. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang itu tidak berubah atau fixed. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.